Yuki heran apakah Koki menjadi gila atau semacamnya. Hanya karena dia pria tampan bisa jadi melakukan apapun. Tapi Koki berkata kalau permainan saat ini terlalu membosankan bagi Yuki. Karena itulah Koki akan bergabung ke dalam tim musuh dan meminta pertukaran dengan tim musuh. Sang senior mencoba menghentikan Koki. Tapi Koki berkata kalau seperti ini mereka tak akan bisa menang melawan Yuki. Yuki hanya bisa terdiam karena semua orang mengabaikan pendapatnya sedari tadi. Tapi bagi Koki ia merasa senang karena sudah menantikan momen ini. Kembali ke masa lalu, di saat Koki bergabung ke dalam klub basket terkuat saat itu. Bagi mereka, turnamen lokal bukan level mereka, dan mereka saat ini akan melawan sebuah sekolah yang sangat-sangat lemah dan tak ada yang perlu ditakutkan. Tapi setelah permainan dimulai, mereka tak menyangka ini akan terjadi. Itu hanya karena satu orang yang memperhatikan permainan dengan matanya yang dingin dan mengendalikan alur permainan. Koki tak mengerti lagi bagaimana umpan yang mereka lakukan dapat dibaca dengan mudah. Bahkan kemampuan fisik orang itu seperti monster, dan setiap ia mencetak skor, tak ada rasa kebahagiaan yang muncul dari sana, bagaikan sebuah mesin tanpa emosi. Meskipun komposisi tim lawan sangat kacau, hanya orang itu yang paling menonjol. Meskipun begitu, tim Koki mengalami kekalahan tak terduga dan merasakan penghinaan yang luar biasa. Mereka merasa jika tak mengalahkan orang itu, mereka tak bisa bermain secara lepas dan harus mengalahkan orang itu yang adalah Yukito. Semenjak itu, mereka berlatih dengan sungguh-sungguh dengan tujuan mengalahkan Yukito. Dengan penuh semangat, mereka berusaha dengan sekuat tenaga di turnamen hingga ke final. Tapi yang mereka terima adalah orang itu tak muncul pada pertandingan final. Meskipun mereka bisa melaju ke tingkat nasional, tapi ada sesuatu yang tak terpuaskan dalam diri mereka, dan perasaan itu menghantui mereka. Karena pada faktanya, mereka masih dikalahkan oleh Yuki dan tak ada kesempatan untuk bisa mengalahkannya lagi. Karena itulah saat ini Koki sangat bersemangat dan percaya pada takdir, di mana akhirnya mereka bisa bertemu lagi di sekolah ini. Dan ketika Koki menerima umpan dari Yuki, perasaan inilah yang membuat Koki sangat bersemangat. Dengan lemparan seperti ini, tak heran orang lain sangat susah menangkapnya. Koki tak sengaja mendengar Yuki yang berkata kalau permainan ini sangatlah membosankan. Koki juga menyadari itu, tapi ia selalu ingin bermain bersama Yuki. Karena itulah ia menantang Yuki dalam permainan selanjutnya. Koki berkata kalau kali ini ia akan menang melawan Yuki. Tapi Yuki bingung apa maksudnya dan berkata kalau Koki terlalu bersemangat. Tapi Koki serius ingin melawan Yuki. Yuki jelas menolak tantangan tersebut dan membuat Koki tak terima. Yuki berkata ia meminta maaf karena tak bisa memenuhi permintaan itu. Koki yang kesal berkata Yuki harus melawannya, dan jika Koki menang ia akan mengambil Kamishiro untuknya. Mendengar itu membuat seluruh aula kaget mendengar apa yang terjadi barusan. Kamishiro juga bingung apa maksudnya itu. Yuki malah berpikir kalau Koki menyukai Kamishiro dan berkata itu berita yang bagus untuk Kamishiro. Koki yang sengaja memanasi Yuki berkata apakah itu tak masalah. Tapi Yuki heran kenapa Koki menjadi khawatir seperti itu. Yuki juga bingung apa harus mendapatkannya melalui pertandingan ini. Mereka berdua langsung saja pacaran. Koki pun berteriak apakah Yuki tak menyadarinya. Perasaan yang diperlihatkan Kamishiro dan Suzurikawa kepadanya. Yuki berkata ia tak terlalu mengerti, tapi tolong jaga Kamishiro dengan baik. Koki heran kenapa Yuki selalu menolak orang di sekitarnya. Mendengar itu membuat Yuki merasa kesal. Yang menolak bukanlah Yuki, tapi Yuki yang selalu ditolak. Tapi apakah benar begitu? Perasaan Kamishiro saat itu bukanlah kebohongan, tapi Yuki merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting dan merasa kekosongan dalam hatinya semakin meluas dan merasa itu akan semakin rusak. Yuki yang menyerah berpikir berkata kalau ia tak peduli lagi. Yuki berkata kalau ia menang dalam pertandingan ini, Koki dan Kamishiro jangan pernah mendekatinya lagi. Koki mendengar itu heran apa maksudnya. Yuki melanjutkan setelah itu terserah mereka berdua karena itu tak ada hubungannya dengan Yuki. Koki bingung kenapa Yuki berkata seperti itu dan mereka terpaksa memulai pertandingannya. Yuki merasa ini adalah ide yang cemerlang. Dengan ini, Koki dan Kamishiro akan semakin dekat tanpa ragu-ragu lagi. Dan tak menyangka kalau Yuki menjadi mak comblangnya mereka. Sedangkan murid yang ikut bertanding sebelumnya merasa mereka tak bisa bermain dengan taruhan sebesar ini. Yuki tak mempermasalahkannya dan akan bermain sendiri. Mereka bisa membantu sedikit, tapi Yuki menyuruh mereka untuk istirahat. Sikap dingin yang Yuki tunjukkan membuat semua orang terdiam dan merasa sangat canggung. Entah kenapa pertandingan kali ini
menjadi sangat sunyi. Tatapan yang diarahkan ke Yuki seperti melihat sesuatu yang aneh, dan pandangan seperti inilah yang tertuju ke Yuki dari awal. Entah kenapa ini membuat Yuki merasa tenang, dan ini memang pantas untuk Yuki. Tapi Kamishiro berkata untuk tunggu sebentar, karena ia akan bergabung ke dalam tim Yuki. Itu membuat Koki dan Yuki kaget. Koki heran apa tujuan Kamishiro. Kamishiro meminta maaf ke Koki dan juga berterima kasih. Koki merasa tak enak karena melibatkan Kamishiro ke dalam masalah ini, tapi Kamishiro paham tujuan dan maksud Koki. Kamishiro mencoba membujuk Yuki agar mereka bisa bermain bersama seperti terakhir kali mereka bermain. Kamishiro tahu kalau ini tindakan yang buruk karena ia meremehkan kebaikan yang diberikan Yuki dalam mencoba menjaga jarak darinya. Kamishiro berkata ia sadar tak bisa lagi terlibat dengan Yuki, tapi ia merasa senang. Terserah mau apapun itu, tapi Kamishiro ingin menjadi motivasi bagi Yuki, meskipun itu sebuah penolakan. Tapi karena itu Yuki akan kembali bermain basket lagi, dan jika itu karena Kamishiro, ia merasa amat sangat bahagia. Tuduhan dan pelecehan yang dialami Yuki dulu seharusnya ditujukan kepada Kamishiro. Karena itu, Kamishiro tak ingin melihat Yuki seperti itu lagi. Meskipun Kamishiro ditolak, ia hanya ingin selalu bersama Yuki untuk selamanya. Dan karena itulah, Kamishiro ingin Yuki menang. Yuki berkata, kalau Kamishiro ingin seperti itu, maka jangan menangis seperti sekarang. Tanpa sadar, Kamishiro menangis dan merasa sangat malu dibuatnya. Tapi itu membuatnya semakin tak bisa menahannya dan entah kenapa, tak mau berhenti. Yuki berkata, jika saat ini yang dipeluk Kamishiro adalah Koki, pastinya ia tak akan membuat Kamishiro sedih. Dan Kamishiro pasti akan bahagia dengannya. Kamishiro setuju kalau Koki adalah orang yang baik. Meskipun begitu, satu-satunya yang Kamishiro cintai hanyalah Yukito seorang. Mendengar itu membuat Yuki merasa sangat malu dibuatnya dan bingung kenapa bisa berakhir seperti ini. Yuki pun terpaksa menerima tawaran Kamishiro dan bermain bersama dan mulai memanggil nama depannya. Mendengar nama depannya dipanggil membuat Kamishiro atau Shiori, kita panggil Shiori sekarang, menjadi sangat senang. Yuki berkata kalau ia akan menghajarkan Koki seperti di film-film, dan berkata kalau saat ini ia tak ingin sesuatu yang rumit dan akan serius menghadapi Koki. Koki yang mendengar itu menjadi sangat senang. Di lain sisi, klub basket memutuskan untuk mundur dari pertandingan ini, dan ketika pertandingan berakhir, skor berakhir dengan kemenangan mutlak untuk Yuki. Koki masih tak percaya dengan semua kerja kerasnya selama ini masih belum bisa untuk mengalahkan Yuki. Juga Koki menyadari sesuatu. Kenapa Yuki selalu menolak semua orang? Terasa seperti Yuki berada di suatu tempat yang jauh dan tak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Koki bertanya soal Yuki yang tak ikut dalam turnamen dulu. Apa alasannya? Shiori berkata kalau Yuki saat itu cedera, dan itu karena Shiori yang membuat Yuki mengalami cedera, karena Shiori berbohong kepada Yuki. Dan setelah itu, Koki pun terdiam dan bingung. Kenapa Yuki bisa sehancur itu? Di perjalanan pulang, Yuki pulang bersama Yuri. Yuri memberikan sebotol air minum karena Yuki sudah berusaha sangat keras. Tapi Yuki malah memberikan uang dan itu membuat Yuri bingung. Apalagi maksudnya? Yuki juga heran karena tak biasanya kakaknya mengajaknya pulang bersama. Yuri bertanya apakah pertandingan sebelumnya menyenangkan. Tapi bagi Yuki itu sangatlah membosankan dan Yuki tak akan melakukannya lagi karena ia adalah seorang introvert. Yuri mengerti dan kembali bertanya apakah sekolah menyenangkan bagi Yuki. Yuki heran apa yang menyenangkan dari sekolah dan membuat Yuki bingung. Yuki berkata kalau sekolah tak terlalu menyenangkan dan Yuri mengerti jawaban Yuki. Tapi setelah itu suasana menjadi hening dan menjadi sangat canggung di antara mereka. Tapi itu tak masalah bagi Yuki dan mencoba untuk tak terlalu dekat dengan kakaknya karena ia yakin itu akan terjadi seperti dulu lagi. Yuri bertanya apa rencana Yuki setelah lulus SMA, tapi Yuki bingung apa yang akan dilakukan. Yuri mencoba menahan Yuki dan berkata untuk jangan pergi. Yuki bingung pergi kemana. Yuri berkata untuk jangan pergi kemanapun dan tetaplah bersama Yuri sembari memeluk Yuki. Yuri tak peduli berapa kali pun ia mengucapkannya, tapi ia benar-benar tulus meminta maaf kepada Yuki. Ia semakin takut dengan apa yang terjadi hari ini. Meskipun ini sudah terlambat, Yuri meminta Yuki untuk jangan pernah mencoba untuk menghilang. Jangan pernah mencoba untuk menyakiti diri sendiri. Jangan pernah menolak orang lain karena Yuki sangat dicintai oleh semua orang. Tapi bagi Yuki itu hanyalah kebohongan. Yuri menegaskan kalau itu bukanlah kebohongan semata. Di dalam diri Yuki, Yuki bingung apa yang dibicarakan kakaknya. Padahal kakaknya dulu pernah berkata kalau Yuri sangat membenci Yuki. Yuri yang mendengar itu terdiam sejenak dan tersenyum di hadapan Yuki. Ia berkata kalau ia sangat mencintai Yuki dan langsung menciumnya.
Di kelas, Bu Guru akan membagikan hasil ujian sebelumnya, tapi pikiran Yuki masih teringat soal ciumannya dengan kakaknya Yuri. Yuki sadar kalau dari dulu ia tak pernah mendengar soal Yuri yang punya pacar. Padahal Yuri secantik itu. Dan satu hal yang terpikirkan Yuki adalah kalau Yuri adalah seorang lonte dan berteriak di tengah kelas. Bu Guru pun berkata kalau untuk mempersiapkan ujian dengan benar, tapi ujian kali ini cukup mengagetkan karena nilai rata-rata anak di kelas ini sangat tinggi dan sedikit menakutkan. Itu karena sesi belajar sebelumnya yang terbilang sukses dan banyak murid yang juga ikutan. Koki berkata kalau Yuki berada di peringkat ketiga di kelas. Apa jangan-jangan Yuki tak belajar atau bagaimana? Tapi Yuki berkata untuk jangan berbicara dengan Yuki menjadi kesal untuk apa pertandingan sebelumnya dilakukan. Tapi Koki berkata untuk melupakan masalah kecil seperti taruhan sebelumnya. Juga Koki memamerkan dirinya yang berada di peringkat 10. Yuki berkata kalau itu sungguh luar biasa, tapi itu terasa seperti penghinaan bagi Koki. Yuki berkata kalau Koki harusnya berfokus dengan Kamishiro seperti janji mereka sebelumnya. Tapi itu malah membuat Koki kesal. Di lain sisi, Miki dan Kana merasa kalau itu adalah ucapan para sepuh yang merendah. Itu karena nilai mereka yang jelek dan memutuskan untuk melupakannya. Miki dan Kana bertanya selama Golden Week apakah mereka ingin pergi bermain bersama. Yuki berkata kalau Koki sedang diundang dan menjadi kesal karena begitulah sifat normis. Tapi Koki mengatakan kalau Yuki juga diundang. Itu membuat Yuki menjadi marah karena terasa Koki menghina dirinya yang introvert diajak bermain. Dan itu tak heran bagi Koki yang mulai terbiasa dengan sifat Yuki. Kana berkata kalau Yuki juga diundang untuk bermain bersama. Yuki menjadi sangat syok dengan fakta yang ada. Tak menyangka kalau dia juga diundang. Tapi Yuki mengerti bagaimana cara kerjanya, di mana Yuki akan menolaknya dan mereka bisa bermain bersama. Dan ajakan tersebut karena merasa tak nyaman saja. Miki dan Kana merasa sedih apakah Yuki tak ingin bermain bersama mereka. Tapi bukan itu masalahnya. Yuki bertanya apa yang ingin mereka lakukan. Dan Miki berkata kalau itu juga salah satu letak keseruannya. Miki dan Kana lalu asik berdiskusi. Dan Yuki sadar kalau Mineda Miki itu adalah seorang gyaru. Dan Yuki ingin bertanya sesuatu kepada Miki. Yuki bertanya apakah Miki itu seorang lonte. Itu membuat Miki sangat syok mendengarnya. Dan membuat Shiori dan Suzurikawa menjadi sangat marah. Tak menyangka kalau Kokonoe Yukito berkata sangat jahat seperti itu. Miki bukanlah wanita murahan seperti itu. Yuki pun sadar dan meminta maaf karena berkata sesuatu yang sangat kasar kepada Miki. Miki mengerti, tapi itu membuatnya sedikit kaget. Juga, Miki penasaran kenapa Yuki bertanya seperti itu. Bertanya soal Miki termasuk lonte atau bukan, membuat Miki sedikit penasaran. Yuki bercerita yang membuat semua orang menjadi tegang dan berkata kalau kemarin kakaknya Yuki, yaitu Yuri, menciumnya. Yuki menjadi penasaran apa maksudnya itu, dan Yuki berpikir Miki tahu sesuatu semacam itu. Itu membuat seluruh kelas menjadi sangat penasaran dengan apa yang terjadi dan mengelilingi Yukito. Melihat kerumunan itu membuat Yukito sangat kaget karena kejadian sebelumnya membuat Yukito menjadi tak nyaman di kelas dan memilih kabur dari sana. Ketika ia ingin makan sendirian, tak sengaja ia bertemu dengan senior sebelumnya yang Yuki panggil sebagai seorang dewi. Yuki kaget ada Dewi Senpai di sana, tapi tampaknya Dewi Senpai merasa sangat kesal dengan Yuki. Yuki bingung kenapa senpainya begitu marah kepadanya, tapi setiap orang punya masalahnya tersendiri, dan Yuki tak memperdulikannya dan malah berfokus dengan roti yang baru saja ia beli. Tapi Yuki menjadi sangat tak nyaman karena Dewi Senpai memperhatikannya sangat dekat. Dewi Senpai berkata kenapa Yuki mengabaikan dirinya dan malah makan. Tapi bagi Yuki itu sangat merepotkan baginya. Tentu dalam arti yang baik sebagai bentuk tanda sarkas dan membuat Dewi Senpai menjadi kesal. Meskipun Yuki mendengarkan masalah Dewi Senpai, tapi itu bukan urusannya. Dewi Senpai menjadi kesal karena Yuki berkata kalau ia akan ada di sini seminggu sekali. Tapi semenjak saat itu Yuki tak pernah datang sekalipun. Yuki berpikir sejenak sembari mengunyah makanan, tak mengerti maksud perkataan Dewi Senpai. Tapi ia teringat dengan perkataan Dewi Senpai barusan. Yuki benar-benar lupa karena ia selalu terpaksa makan di kelas. Yuki jadi sedikit merasa bersalah dan berkata banyak hal yang terjadi selama beberapa hari ini. Tapi menurut Dewi Senpai, Yuki pasti hanya lupa saja. Yuki bertanya apakah Dewi Senpai selalu datang setiap hari, yang membuat Dewi Senpai merasa malu dan berkata bukan seperti itu. Ia datang ke sini sesekali karena hanya ingin sendiri. Bukan berarti Dewi Senpai peduli dengan Yuki atau semacamnya. Yuki yang tak menangkap maksud Dewi Senpai tertawa karena Dewi Senpai juga termasuk orang introvert sama seperti dirinya. Dewi Senpai menjadi kesal dan berkata untuk jangan samakan dirinya dengan Yuki dan masih tak senang dipanggil Dewi Senpai. Yuki beralasan karena Dewi Senpai sangat baik, itulah kenapa Yuki memanggilnya seperti itu. Juga Yuki tak tahu nama senpainya, tapi senpai itu berkata kalau ia sudah memperkenalkan dirinya waktu itu.
Yuki yang terdiam langsung mengalihkan topik dan berkata kalau rasa dari roti anggur ini tidak seperti anggur asli. Dewi Senpai berkata apakah Yuki benar-benar tak tertarik padanya, padahal ia sangat populer untuk kalangan siswa kelas 2. Yuki menjawab dengan ketus apakah Dewi Senpai terlalu percaya diri seperti itu dan menganggap dirinya populer. Mendengar itu membuat Dewi Senpai merasa malu dengan perkataannya barusan, dan ketika mereka asing ngobrol, tiba-tiba dua murid datang bersama, dan itu adalah Suzurikawa bersama murid pria lainnya. Dewi Senpai mengerti apa yang terjadi dan membawa pergi Yuki dari sana karena akan ada seseorang yang menyatakan cintanya kepada Suzurikawa. Itu mengingatkan Yuki soal Dewi Senpai yang ditembak sebelumnya di tempat ini. Dewi Senpai membanggakan hal itu karena itu adalah bukti ia populer. Tapi Yuki pura-pura tak mendengar itu dan berfokus dengan roti yang ia makan dan membuat Dewi Senpai kesal karena tampak diremehkan. Dewi Senpai bertanya apakah gadis itu kenalan Yuki. Yuki berkata kalau gadis itu adalah teman sekelasnya. Akan merepotkan jika mereka berdua ketahuan dengan murid di sana. Tapi ini membuat Dewi Senpai sangat bersemangat. Yuki teringat dengan perkataan Suzurikawa yang sudah putus dengan seniornya dari SMP. Dan jika itu benar, maka tak aneh bagi Suzurikawa mendapatkan pacar baru. Dan tak lama setelah itu, Suzurikawa dan pria itu pergi. Itu membuat Dewi Senpai sangat tegang dengan situasinya. Di mata Dewi Senpai, Suzurikawa sangat lucu. Tapi apa yang terjadi dengannya? Yuki berkata kalau Suzurikawa lebih cantik dibanding Dewi Senpai dan tentu membuat Dewi Senpai merasa sangat kesal dengan perkataan Yuki barusan. Dan tampaknya yang datang ke tempat ini tak hanya Suzurikawa dan pria barusan, tapi juga ada seorang gadis lainnya. Dan sekarang Yuki sedang berada di kelas anak kelas 3 dan akan disuap oleh salah satu seniornya. Tapi ia ditahan oleh Yuri karena hanya Yuri lah yang boleh memanjakan Yuki seorang. Yuki saat ini dikelilingi oleh para seniornya dan merasa seperti hewan peliharaan. Senpai itu bertanya apakah ini Yuki yang selalu menjadi rumor hangat di sekolah ini dan kaget karena miripnya Yuki dan Yuri, dan Yuki tak menyangkal itu. Yuri berkata untuk jangan berkata yang menyedihkan seperti itu karena sebelumnya Yuki membuat ibu mereka menangis dengan sikap Yuki dan teman-teman Yuri merasa mereka sangat bertolak belakang. Senpai itu bertanya soal masalah Yuki dengan ketua OSIS sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuki merasa kalau ini adalah kesempatannya untuk menghilangkan rumor itu. Yuki berkata kalau itu semua hanyalah hoaks dan tak perlu khawatir karena ketua OSIS tidak datang dan memohon untuk menjadi teman seks Yuki. Tapi dia datang karena sangat ingin menjadi teman seks Yuki hingga berlutut dan membuat Yuri menjadi sangat kesal. Semua orang bingung apa bedanya itu. Tapi bagi Yuki yang berbeda adalah tujuannya. Tapi mereka semua setuju kalau itu tak ada bedanya. Yuri menjadi sangat kesal dan akan mengingat masalah ini untuk selamanya dan mengajak teman-temannya untuk menurunkan jabatan ketua OSIS sekarang. Yuki teringat kalau ketua OSIS tak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Salah satu teman Yuri berkata itu pasti salah karena tak mungkin ketua OSIS akan mengajak Yuki untuk menjadi teman seks dan itu pasti hanyalah rumor. Yuki teringat dengan jelas apa yang ketua OSIS waktu itu katakan adalah untuk menyentuh dirinya dan semua orang tak menyangka kalau itu bukan hanya rumor tapi benar-benar fakta. Sebuah fakta yang mengejutkan telah terungkap dan mereka bingung apa yang harus dilakukan dengan suasana yang sangat canggung ini dan bertanya soal pendapat Yuki terhadap masalah ini. Menurut Yuki, menjadi teman seks bisa jadi bisa iya karena ketua OSIS termasuk orang yang cantik. Tapi Yuki berkata kalau ia adalah pria yang tahan terhadap godaan. Yuri juga berkata kalau bukankah Yuki punya dirinya. Dan Yuki terpaksa mengiyakannya karena pada akhirnya Yuki tak punya kebebasan untuk berbicara. Teman-teman Yuri menjadi penasaran bagaimana dengan Yuri yang ada di rumah dan berkata kalau Yuri itu sangat populer di sekolah ini dan Yuki sangat tahu soal itu. Tapi itu membuat Yuri merasa sangat tak senang dengan situasi itu dan tak tertarik dengan itu. Yuki berkata kalau ia merasa senang jika kakaknya Yuri disukai dan populer. Mendengar itu membuat Yuri merasa sangat bahagia dan berkata kalau ia memang sangat populer dan Yuki bisa berharap soal itu. Mereka semua sadar kalau kelemahan Yuri adalah adiknya dan kembali bertanya soal Yuri ketika di rumah. Yuki berkata kalau Yuri di rumah hanya menggunakan pakaian dalam, tapi itu membuat Yuri menjadi marah karena merasa sangat malu. Dan jika Yuki berani membocorkannya, ia akan tidur bersama Yuki malam ini. Yuki tetap menceritakan soal Yuri yang minum susu dengan hanya menggunakan pakaian dalam di rumahnya. Yuri yang mendengar itu menjadi sangat syok dan tak menyangka Yuki mengatakannya. Teman-temannya tertawa dan mungkin karena itulah Yuri tumbuh dengan baik dan merasa
kalau Yuki merupakan orang yang menarik. Yuki melihat ke belakang di mana Yuri berada, dan Yuri tak menyangka kalau Yuki sebegitunya ingin tidur bersama Yuri. Dan Yuri mengerti akan keinginan adiknya dan akan bersiap-siap malam ini. Yuki bingung, dan jika kakaknya tidur di kamarnya, maka ia akan tidur di ruang tamu. Mereka pun berkata kalau tak lama lagi sosial media sekolah ini akan menjadi heboh. Kebanyakan adalah soal adik Yuri yang menjadi viral. Yuki tak tahu soal itu, dan menurut salah satu teman Yuri, Yuki menjadi sangat viral, tapi Yuki tak tahu apapun soal itu karena tak bermain media sosial atau semacamnya. Tapi itu mungkin lebih baik karena Yuki mungkin akan kaget dengan apa yang terjadi di sana. Juga menurut mereka, Yuki terlihat orang yang cukup kuat dan akan baik-baik saja untuk Yuki, karena di sana mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar dan berkata sembarangan. Di media sosial, kebanyakan orang senang bergosip dan menyebar tanpa alasan, tak peduli itu benar atau salah. Bisa dikatakan itu seperti monster yang tak terkendali, dan itu sangatlah menakutkan bagi mereka yang menjadi sasaran gosip itu. Dan malamnya, Yuri diam-diam masuk ke kamar Yuki dan membuat Yuki terbangun. Yuki kaget karena Yuri tepat berada di sampingnya. Sesuai janjinya, Yuri akan tidur bersama Yuki malam ini dan bertanya apakah Yuki lebih senang jika Yuri menggunakan piyama. Kalau telanjang, juga Yuri tak mempermasalahkannya, dan itu membuat Yuki menjadi sangat panik dan berteriak. Kenyataan dari sekolah ini sangatlah membosankan, di mana OSIS memiliki kekuatan yang luar biasa. Klub surat kabar menulis artikel yang menurut mereka akan menjadi perbincangan, dan komite disiplin akan berusaha mati-matian agar para murid mengikuti aturan yang berlaku. Begitulah kehidupan sekolah, tapi hari ini akan sangat berbeda. Yuki yang tampaknya sudah dikuras habis kakaknya tadi malam tampak sangat kelelahan. Yuki kaget karena ia baru saja datang, tapi semua orang memperhatikannya. Ia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Miki dan Koki datang menyapa Yuki, tapi Yuki bingung apa yang terjadi. Koki memperlihatkan soal rumor yang berkaitan dengan Suzurikawa. Soal Suzurikawa yang sudah tak perawan sejak kelas 1 SMP, dan banyak orang yang tak menyangka kalau Suzurikawa tak sebaik yang mereka pikirkan, dan tentu itu membuat Suzurikawa sangat depresi berat. Yuki yang baru saja datang bingung dengan suasana aneh yang terjadi di kelas. Koki berkata kalau terjadi sesuatu yang viral saat ini, yaitu soal Suzurikawa yang selingkuh. Padahal faktanya Suzurikawa sudah lama putus dengan pacarnya dulu. Shiori menjadi khawatir dengan Suzurikawa karena Suzurikawa tak datang ke sekolah. Koki juga kesal dengan orang yang melemparkan kebohongan semacam ini dan bingung apa yang harus dilakukan. Yukito dengan tiba-tiba berkata kalau pelakunya ada di kelas ini. Itu membuat semua orang kaget tak menyangka hal itu. Shiori berkata apakah itu benar? Tapi Yuki cuma pengen berkata gitu doang. Shiori menjadi kesal karena ini bukan waktunya untuk bercanda. Yuki juga menyadari kalau pelakunya bukan berasal dari kelas ini. Juga Suzurikawa bukanlah tipe orang yang menjadi sasaran intimidasi dan tak ada orang yang tampak membencinya. Yuki berkata kalau yang bisa mereka lakukan hanyalah bertanya langsung kepada Suzurikawa. Miki memohon kepada Yuki untuk melakukannya, tapi itu membuat Yuki bingung. Koki dan yang lainnya juga meminta tolong agar Yuki melakukannya, dan hanya Yuki yang bisa menyelamatkan Suzurikawa saat ini. Yuki bingung apakah harus dirinya yang melakukannya, dan semua orang setuju. Di perjalanan pulang, Yuki sangat kesal karena tak hanya teman sekelasnya, tapi bu guru juga memaksa dirinya. Rumah Suzurikawa memang dekat dengan rumahnya. Hanya saja Yuki dilarang untuk datang ke rumah Suzurikawa. Di dalam, ibu Suzurikawa tampak sangat khawatir dan ia mendengar seseorang datang ke rumahnya. Ibu Suzurikawa ke depan dan melihat siapa tamunya. Tapi di sana Yuki sudah menundukkan kepalanya sembari meminta maaf. Ibu Suzurikawa bingung apa yang terjadi. Tapi Yuki dengan panjang lebar berkata sudah lama tak bertemu dengan Akane, ibu Suzurikawa, dan memuji dirinya yang masih sangat cantik. Tapi Yuki meminta maaf karena sudah datang ke sini. Ia hanya datang karena dirinya dipaksa oleh semua orang. Bukan berarti ia tak menepati janjinya. Jadi ia sangat meminta maaf dan langsung kabur melarikan diri setelah membeli barang yang harus diantar. Tapi Akane menahan Yuki dan bertanya apa yang sedang Yuki lakukan barusan. Dan untuk sekarang Akane berterima kasih atas apa yang Yuki lakukan. Akane tak menyangka kalau Yuki datang bertamu ke rumahnya. Tapi Yuki sangat meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Akane tampak marah dan bertanya apakah Yuki datang ke rumahnya atas kemauannya sendiri. Yuki berkata itu karena teman dan gurunya memaksa dirinya meskipun Yuki sudah menolaknya.
Yuki sendiri tak punya niatan untuk datang ke rumah ini karena ia sudah berjanji dengan Akane. Akane yang mendengar itu tampak sedih karena Yuki datang ke sini karena bukan keinginannya dan bertanya kenapa dengan penuh amarah, tapi Akane mencoba menahannya. Akane berkata kalau Suzurikawa akan baik-baik saja dan Yuki tak perlu melakukan lagi ini besok. Dan Yuki mengerti soal itu. Akane pun berpisah dengan Yuki. Tapi setelah itu, Akane merasa sangat sedih. Jika saja Yuki datang ke sini karena putrinya, Akane akan sangat senang menyambutnya. Tapi Akane menjadi kesal karena itu bukanlah keinginan dari Yuki sendiri. Meskipun Suzurikawa dan Yuki berteman baik, kenapa Yukito tak ada keinginan seperti itu? Memang benar, itu adalah kesalahan putrinya saat itu. Dan ini adalah hasil dari perbuatannya. Tetapi sebagai orang tua, Akane ingin Yukito bisa bergantung kepadanya dan Akane pasti akan membantunya. Meski itu hanyalah sekedar ego dari Akane, tapi Akane ingin mendengarnya langsung dari Yuki. Ketika Akane berkata ke Yuki untuk jangan datang lagi ke rumahnya, Yuki hanya menerima kata-kata Akane tanpa keberatan sedikit pun. Serasa itu adalah kesalahan Yuki sendiri dan pasrah dengan semua keadaan ini. Akane bingung apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Padahal putrinya baru-baru ini mulai tersenyum seperti dulu, tapi kini ia menjadi sangat depresi. Itu semua karena salah Akane yang membuat anaknya hancur. Dan tiba-tiba seorang anak gadis berlari melewati Akane yang depresi. Ia berlari menuju luar rumah dan Akane mencoba menghentikannya. Gadis bernama Hiyori itu langsung memeluk Yuki yang akan pulang ke rumahnya. Yuki kaget dengan kehadiran Hiyori, tapi Hiyori merasa senang karena sudah lama tak bertemu dengan Yukito. Yuki tak menyangka kalau Hiyori mengejar dirinya. Itu karena Hiyori bisa merasakan hawa keberadaan Yuki yang dekat dengannya. Hiyori bertanya apakah Yuki datang untuk menjenguk kakaknya dan bingung kenapa Yuki tak langsung saja ke kamar kakaknya. Yuki akan merahasiakan soal larangan Akane kepadanya dari Hiyori dan berkata kalau ia tak bisa masuk sembarangan ke kamar seorang gadis. Tapi menurut Hiyori, jika itu Yukito, maka itu tak akan jadi masalah. Juga tampaknya Suzurikawa Hinagi sangat menderita. Ia juga sudah lama tak keluar dari kamarnya dan bertanya apakah Yukito mengetahui sesuatu. Tapi wajar bagi Yuki yang mengetahui masalahnya. Hiyori memegang erat Yuki dan berkata kalau ini semua sedari awal adalah salah kakaknya karena Hinagi sangat bodoh dan Hiyori tak bisa memaafkannya. Tapi meskipun begitu, Hiyori memohon ke Yuki apakah Yuki bisa menolongnya. Satu-satunya yang dipercaya Hinagi hanyalah Yuki seorang dan Hiyori meminta Yukito untuk bisa menghadapinya sekali lagi. Tapi menurut Yuki itu bukanlah yang Hinagi inginkan. Hiyori bingung apa maksudnya itu karena menurut Hiyori kakaknya selalu menyukai Yuki. Melihat Hiyori membuat Yuki teringat lagi soal Hinagi. Hiyori tak menyangka kalau Hiyori mengatakan hal yang sama seperti Hinagi. Hiyori juga berkata kalau ia juga sangat menyukai Yuki dan memeluknya. Hiyori pun pergi dan berpisah dengan Yuki. Yuki menyadari Hiyori yang lugas dan ceria mungkin akan menjadi musuh yang merepotkan dibanding kakaknya. Di rumah, Yuki yang sedang belajar merasa sangat tak tenang dan akhirnya ia sudah menetapkan keputusannya. Itu semua demi Hiyori yang meminta tolong kepadanya. Itu karena Yuki adalah kakak yang baik. Yuki pun menelpon Suzurikawa Hinagi dan membuat Hinagi bingung kenapa Yuki menelpon dirinya. Yuki menyadari suara Hinagi yang serak menandakan kalau Hinagi selalu menangis. Yuki bertanya apakah Hinagi butuh bantuan. Itu membuat Hinagi bingung, tapi Yuki langsung mengatakan intinya, di mana ia akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu seminggu. Jadi Hinagi bisa datang ke sekolah besok dengan tenang. Hinagi bingung apa yang akan dilakukan Yuki. Yuki pun menghela nafas dan berkata kalau Hinagi berada dalam masalah, ia bisa meminta tolong kepada Yuki. Yuki tak akan mengerti jika Hinagi tak mengatakannya. Jangan simpan semua masalah sendirian, karena Hinagi punya keluarga dan teman yang selalu membantunya, dan mereka semua sangat mengkhawatirkan Hinagi. Hinagi bingung kenapa semua ini bisa terjadi, padahal ia sudah menetapkan dirinya kalau ia tak akan mengulangi masalah yang sama. Kemarin seseorang menembak Hinagi, tapi Hinagi menolaknya dengan sopan karena ia tak ingin membohongi dirinya lagi, agar Hinagi bisa kembali bersama Yukito seperti dulu tanpa harus berpura-pura. Hinagi hanya ingin berada di samping Yukito dan Hinagi bertanya sesuatu ke Yukito. Jika rumor yang beredar itu adalah benar, apakah Yuki tetap akan menolongnya? Tapi Yuki bingung apa hubungannya dengan itu. Itu membuat Hinagi sangat syok.
Hinagi tak ingin dipandang seperti itu lagi oleh Yukito. Ia tak ingin terikat dengan masa lalu dan berpisah dari Yukito. Hinagi tak ingin menjadi orang yang berbohong di hadapan Yuki. Hinagi ingin menjadi lebih kuat dan tak akan menjadi orang yang lemah di hadapan Yukito. Yuki teringat dengan dirinya di mana harapannya tak pernah terwujud dan itu selalu terulang kembali dan membuat Yuki menyerah dengan semua hal. Tapi meskipun begitu, jika seseorang membutuhkan bantuannya, setidaknya Yuki bisa menjawab perasaan itu. Dan Hinagi dengan semua perasaannya dan memanggil Yukito dengan Yuchan dan meminta tolong kepada Yukito. Yuki mengerti kondisi Hinagi dan menyuruhnya untuk istirahat. Yuki berpikir sejak tangannya ditepis oleh Hinagi saat itu, Yuki selalu berpikir kalau mereka tak akan bisa bersama lagi. Dan keesokan harinya, kelas menjadi sangat heboh, termasuk Koki tak percaya dengan apa yang ia temukan. Itu adalah rumor yang berkaitan dengan Suzurikawa Hinagi, di mana tertulis di situ yang menyebarkan rumor itu adalah Kokonoe Yukito. Semua orang mulai menghujat Yukito dan membuat teman kelasnya tak percaya betapa kejamnya sikap orang-orang kepada Yuki. Suzurikawa Hinagi yang sudah mulai bersekolah juga tak percaya dengan apa yang ia temukan dan tiba-tiba Yukito datang ke kelas dan menyapa semua orang. Koki dan yang lainnya penasaran apakah ini benar dan tak akan memaafkan mereka yang menyebarkan rumor palsu ini. Tapi Yukito tampak sangat panik setelah menemukan berita itu dan mencoba mengelaknya kalau itu bukanlah dirinya. Koki menjadi bingung dengan sikap Yuki dan bertanya apa yang terjadi. Hinagi yang tahu kenyataannya meminta Yuki untuk berhenti berakting seperti itu. Tapi Yuki tetap melanjutkannya dan berkata ke Suzurikawa Hinagi agar percaya padanya dan melarikan diri dari kelas. Itu membuat seisi kelas bingung apa yang sebenarnya terjadi dan tentu membuat Suzurikawa Hinagi menjadi sangat sedih. Koki yang mengetahui sifat Yuki bingung apa yang direncanakan Yukito kali ini. Shiori juga baru pertama kali melihat Yuki yang seperti itu. Miki tak percaya dengan apa yang ia lihat karena Yuki tampak sangat syok sekali. Tapi Koki menyangkalnya karena tak mungkin orang seaneh dan bermental baja seperti Yukito akan sepanik itu melihat SNS atau sosial media. Itu pasti hanyalah berpura-pura dan bertanya ke Suzurikawa Hinagi soal kebenaran itu. Hinagi hanya bisa gemetaran karena takut dengan apa yang terjadi. Hinagi teringat soal perkataan Yuki untuk jangan menyimpan masalahnya sendirian dan bisa bergantung dengan yang lain. Hinagi yakin kalau Yukito sedang mencoba menyelesaikan masalah ini sendirian, di mana rumor yang membuat kehidupan Hinagi menjadi hancur. Tapi meskipun begitu, Hinagi tak bisa membiarkan Yukito melakukannya sendirian karena Hinagi juga ingin menjadi orang yang kuat yang mampu berdiri di samping Yuki. Hinagi pun meminta maaf ke semuanya karena ia ingin semua orang mendengarkan masalahnya. Dan Hinagi sadar kalau masa lalu biarlah masa lalu dan tak ada pilihan lain selain melanjutkan hidup demi masa depan yang cerah. Di kelas, semua murid sedang membicarakan soal Kokonoe Yukito. Mereka menganggap kalau Yukito adalah seorang bajingan karena menyebarkan berita buruk soal teman masa kecilnya karena cintanya sudah ditolak. Dan salah satu murid di sana bernama Miyahara menjadi sangat kesal dan berlari dengan sangat terburu-buru dan membuat teman sekelas lainnya kebingungan. Sedangkan Yukito malah tertawa karena saat ini ia merasa sangat senang. Koki bingung kenapa Yuki tertawa dengan wajah yang datar seperti itu dan membuatnya sangat menyeramkan. Tapi bagaimana mungkin Yuki tak menjadi senang? Sudah seminggu sejak Yukito berakting dan sudah banyak opini buruk soal dirinya. Tapi yang terjadi adalah semua opini itu datang dari Yukito itu sendiri. Semakin lama, opini itu semakin membesar dan Yukito menjadi bajingan nomor 1 di sekolah. Dan semua murid menjauhi Yukito selama seminggu terakhir. Dengan menimpa rumor dengan rumor lainnya, maka fitnah yang dihadapi Suzurikawa Hinagi akan menghilang. Dan Yuki tetap mencari pelaku di baliknya dengan menggunakan akun anonim. Dan itu akan berakhir hari ini. Karena Yukito sengaja menyebar rumor soal dirinya yang mengancam Sato Koharu, pelaku di balik penyebaran rumor Suzurikawa. Dan tiba-tiba Yukito didatangi oleh murid lain yang tak lain adalah Miyahara. Miyahara menjadi sangat geram dengan Yuki, yang mana ia hampir memukul Yukito. Di masa lalu, Miyahara dan Sato adalah teman masa kecil. Miyahara sempat bergabung ke dalam tim atletik, tapi ia mengalami cedera dan terpaksa meninggalkan tim. Tapi bagi Sato, Miyahara adalah sosok pahlawan dan Sato selalu kagum dengan usaha yang Miyahara berikan. Dan tanpa sadar, Sato sudah jatuh cinta dengannya. Sato selalu ingin Miyahara menjadi Miyahara yang keren dan merasa tak puas dengan Miyahara yang sekarang. Karena obsesinya itu membuat Miyahara perlahan menjauhi Sato karena Miyahara merasa sangat tak nyaman. Dan pada akhirnya, Miyahara bertemu dengan Suzurikawa Hinagi dan jatuh cinta. Segera ia menyatakan perasaannya. Sato yang mengetahui itu menyebarkan informasi palsu agar
agar Miyahara tak direbut oleh Tsurikawa Hinagi. Namun Sato tak menyangka akan menjadi sebesar ini dan bayarannya akan semahal ini atas tindakannya, dan ia sangat merasa bersalah dan mendatangi Yukito untuk meminta maaf sembari menangis. Sato merasa sangat takut karena Yukito tak ada hubungannya, malah menjadi sasaran semua orang dan bahkan direndahkan. Sato benar-benar sangat menyesalinya dan ia berpikir ia juga akan meminta maaf kepada Tsurikawa Hinagi. Tapi Yuki merasa apakah akan berakhir seperti ini, dan setelah itu ia menemukan sebuah solusi atas semua masalah yang terjadi. Setelah rumor soal dirinya semakin buruk, Yuki juga menyebarkan rumor soal dirinya yang mengancam Sato Koharu. Dan pastinya Miyahara Shuichi akan datang langsung menemui Yukito, karena mau bagaimanapun Miyahara dan Sato adalah teman masa kecil, dan pastinya mereka sangat peduli satu sama lain. Dan juga tak seperti Yukito, Miyahara masih belum terlambat dan masih bisa menyelesaikan semuanya, atau Miyahara akan berakhir sama seperti Yukito. Yukito dengan wajah seramnya berkata kalau wajah Sato sangat manis ketika ia sedang menangis. Tentu itu membuat Miyahara menjadi sangat kesal dan ingin menghantam Yukito. Dalam hatinya, Yukito akan menerima karma dari semua kejahatannya, tapi itu dihentikan oleh Sato yang datang secara tiba-tiba. Sato berteriak dan meminta Miyahara untuk berhenti, dan Sato sudah tak kuat lagi untuk melakukan semua ini. Mendengar itu membuat Miyahara bingung apa yang sebenarnya terjadi. Juga Yukito menjadi sangat kesal karena berakhir anti klimaks. Semua orang kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini, di mana Miyahara dan Sato bersujud di hadapan Yuki. Miyahara benar-benar meminta maaf, meskipun tindakannya tak mudah untuk dimaafkan. Tapi Miyahara benar-benar tulus meminta maaf. Sato yang ada di sana juga meminta maaf ke Tsurikawa dan Kokonoe atas semua perbuatannya. Yuki yang sedang duduk di kursi bingung, kok malah berakhir menjadi seperti ini. Meskipun berbeda dengan apa yang Yuki rencanakan, tapi hasil akhirnya tercapai. Sato tak bisa berhenti meminta maaf kepada Tsurikawa, dan Sato harus bisa menghadapi Miyahara, atau Sato akan berakhir menderita seumur hidupnya. Dan karena kejadian itu, Miyahara dan Sato menjadi dekat kembali. Di belakang, Koki dan yang lain sangat kesal dan bertanya apakah drama yang Yuki buat sudah berakhir, dan meminta Yuki untuk menjelaskan semuanya. Yuki berkata apapun itu, ini adalah balas dendam Kokonoe Yukito kepada Tsurikawa Hinagi atau semacamnya, sembari bercanda. Tapi itu membuat Koki menjadi kesal. Koki sangat marah apakah Yuki tak mempercayai mereka semua. Apakah mereka benar-benar tak berguna dan jangan selalu harus melakukan semuanya sendirian. Menurut Yuki, mungkin bagi Koki dan yang lainnya, mereka tak bisa menerima metode yang Yuki lakukan. Tapi bagi Yuki, ini ada manfaatnya tersendiri. Jika Yuki membuat hoaks soal dirinya yang marah karena ditolak oleh Tsurikawa, maka masa lalu Tsurikawa akan terjaga. Tapi tak hanya itu, Yuki pun berkata kalau ia ada satu permintaan ke Miyahara. Miyahara yang merasa bersalah berkata kalau ia akan menuruti semua permintaan Yuki. Yuki berkata agar Miyahara dapat bergabung ke dalam klub atletik. Mendengar itu, membuat Miyahara menjadi sangat sedih dan terharu. Tak percaya kalau semua ini Yuki lakukan untuk dirinya. Tapi bagi Yuki bukan begitu. Itu karena klub atletik selalu mengajar Yuki, dan karena itulah ia membuat semacam ini dan membawa Miyahara ke dalam klub atletik agar Yuki tak diganggu lagi. Dengan begitu, Miyahara dan Sato akan menjalin hubungan yang lebih baik. Juga orang-orang tak akan mendekati Yuki lagi karena rumor sebelumnya, dan Yuki bisa hidup menyendiri dengan tenang. Yuki dengan sangat bangga berkata kalau ini adalah hasil dari kekuatan mentalitas Ori Halcon, lebih kuat dari baja. Tapi setelah itu Yuki malah dimarahi oleh ibu guru karena sudah membuat onar. Setelah itu Yuki keluar dari ruang BK dan kembali ke kelas. Tapi di sana Tsurikawa Hinagi sudah menunggu Yuki. Yuki bertanya kenapa Suzuki belum pulang, tapi Tsurikawa menjadi marah ketika Yuki memanggilnya begitu. Tsurikawa berkata kalau ia sedang menunggu seseorang, dan itu mengingatkan Yuki soal kenangan pahitnya bersama Tsurikawa dulu dan membuatnya merasa sangat sakit sekali. Luka bisa sembuh, tapi rasa sakitnya bisa menetap hingga ajal menjemput. Yuki pun tak menyangka kalau Tsurikawa sudah ada janji dengan orang lain dan berkata untuk jangan pulang terlambat. Tapi Tsurikawa Hinagi berkata yang ia tunggu adalah Kokonoe Yukito, yang membuat Yuki bingung. Hinagi datang mendekati Yuki dan berterima kasih atas bantuan soal kejadian ini. Tapi Yuki tak melakukan hal yang besar selain membuat dirinya dibenci oleh semua orang, dan Hinagi tertawa karena itu memanglah benar. Hinagi sangat membenci Yuki. Yuki meminta maaf karena sudah melakukan hal yang buruk kepada Hinagi, dan sekarang tak ada lagi orang yang akan mengungkit masa lalu Hinagi. Apa yang Hinagi takutkan dari masa lalunya, Yuki sudah menyadari hal itu. Tapi pada akhirnya Yuki mengabaikannya, dan dia tak akan bisa menjadi seperti Miyahara kepada Sato.
Yuki pun pergi meninggalkan Hinagi dan berkata kalau Hinagi pasti bisa menemukan orang yang lebih baik ke depannya. Yuki tak bisa membiarkan dirinya yang dibenci semua orang berada di samping Hinagi karena tak ada tempat yang layak untuk dirinya. Tapi ketika Yuki pergi menjauh, ia ditahan oleh Hinagi dan Hinagi langsung mencium Yuki. Hinagi merasa kalau Yuki semakin menjauh darinya. Padahal dari mereka kecil, Yuki selalu berada di sampingnya. Tapi sekarang Yuki terasa sangat jauh. Yuki bingung apa yang terjadi. Tapi Hinagi berkata kalau sejak hari itu cahaya dalam dirinya telah padam. Ia merasa sangat kedinginan dan mengejar kehangatan, yaitu Yukito. Hinagi bertanya kenapa dirinya memilih sekolah ini. Itu karena Hinagi mengetahuinya dari ibunya Yuki. Kalau Hinagi bertanya ke Yuri, Yuri pasti akan menolaknya. Dan Hinagi memohon kepada Yuki untuk datang ke rumahnya hari ini. Yuki menyadari kalau di hadapannya bukanlah Hinagi yang selama ini ia kenal. Dan saat ini Yuki berada di kamar Hinagi dan merasa sudah lama Yuki tak masuk ke sini. Hinagi berkata itu sudah 3 tahun berlalu dan melihat semua ini membuat Yuki merasa sangat bernostalgia. Tapi bagi Hinagi, kamar ini sudah banyak berubah. Tapi kalau Yuki berkata seperti itu memang benar, membuat dirinya ikut bernostalgia. Yuki menjadi panik dan bertanya apakah Akane ada di rumah. Karena terjadi 2 kunjungan dalam waktu singkat tentu membuat Akane marah. Hinagi berkata kalau mereka ada di rumah, yang membuat Yuki ketakutan. Tapi Hinagi yang akan mengurusnya dan membuat Yuki menjadi tenang. Yuki bertanya apa yang ingin Hinagi bicarakan. Hinagi berterima kasih karena Yuki mau datang ke rumahnya. Tapi Yuki bingung apa hanya itu saja yang ingin dibicarakan. Kalau ada yang lain, katakan saja. Hinagi terdiam dan teringat dengan perkataan adiknya Hiyori, yang mana Hiyori sangat gelisah karena Hinagi tak menceritakan apapun. Hinagi pun menguatkan tekadnya dan berkata kalau Hinagi ingin Yuki mendengarkannya dan lihatlah dirinya. Setelah itu, Hinagi membuka pakaiannya dan tak hanya itu, Hinagi juga melepaskan pakaian dalamnya, yang membuat Yuki sangat kaget karena saat ini Hinagi benar-benar telanjang bulat di hadapan Yukito. Yuki saat ini sedang terdiam melihat Hinagi yang telanjang di hadapannya. Hinagi masih merasa takut, tapi Yuki sadar dengan Hinagi yang ketakutan dan berkata untuk kembali ke akal sehatnya. Tapi Hinagi berkata kalau Yuki salah. Pada waktu itu Hinagi lah yang salah. Dan saat ini Hinagi benar-benar waras. Hinagi selalu menyesal dengan kejadian itu. Adiknya merasa sangat lelah dengan Hinagi dan kedua orang tua Hinagi memarahi Hinagi. Dan sejak hari itu Hinagi tertidur karena terlalu lelah menangis. Dan penyebabnya pasti karena Hinagi sudah menyakiti perasaan Yuki. Yuki tanpa sadar memalingkan wajahnya. Tapi Hinagi berkata agar Yuki tak memalingkan pandangannya ke Hinagi. Mata Hinagi terlihat tajam, tanda bahwa ia sudah membulatkan tekadnya. Dan Hinagi berkata ke Yuki kalau ia tidak pernah berhubungan seks dengan seniornya itu. Kembali ke masa lalu, di mana Hinagi mendapatkan pengakuan dari seniornya. Itu adalah seorang senior yang bahkan Hinagi tak tahu namanya. Dan dengan beraninya menyatakan cintanya ke Hinagi. Tapi Hinagi merasa kalau itu boleh dicoba karena ia memikirkan sebuah cara agar Yuki cemburu padanya. Sepulang sekolah, Hinagi menceritakan soal dirinya yang mendapatkan pengakuan cinta dari senior mereka anak kelas 2. Yuki yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Seberapa keras Hinagi mendekatinya, Yuki selalu memasang ekspresi datar. Dan bahkan Yuki tersenyum dengan cara yang aneh. Karena merasa sangat cemas dan kesal, Hinagi memilih metode pengecut seperti ini. Dan yakin kalau saat ini Yuki pasti sedang panik dan cemburu melihat Hinagi bersama orang lain. Namun ketika Hinagi melihat Yuki memasang wajah yang sangat kecewa, sedih dan tak terlukiskan. Itu membuat Hinagi menjadi sangat syok melihatnya. Tak mengerti apa maksud dari ekspresi itu. Sesampainya di rumah, Hinagi menjadi sangat kesal dengan reaksi yang diberikan Yuki. Hinagi menjadi sangat marah, apakah Yuki tak masalah jika Hinagi direbut oleh orang lain? Apakah itu tak masalah bagi Yuki? Di saat itu, pikiran Hinagi benar-benar sangat kacau. Tapi Hinagi yakin kalau Yuki pasti akan cemburu pada akhirnya dan tak sadar kalau itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan kesalahan itu akhirnya berubah menjadi sebuah penyesalan, di mana Yuki mengaku kalau sebenarnya dia sangat mencintai Hinagi dan sudah berencana untuk menyatakan cintanya ke Hinagi pada saat festival musim panas. Tapi Yuki terlambat karena sejak awal Hinagi tak pernah melihatnya sebagai seorang pasangan. Yuki merasa malu karena terlalu menganggap dirinya tinggi, sehingga ia salah mengartikan
kalau Yuki dan Hinagi saling mencintai satu sama lain. Ekspresi Yuki berubah menjadi sangat gelap dan berkata kalau seharusnya hal semacam itu tak boleh Yuki pikirkan karena tak mungkin ia mendapatkan kesempatan itu. Setelah itu Yuki pergi berlari meninggalkan Hinagi. Hinagi mencoba menahan Yuki, tapi Yuki tak mendengarkan Hinagi sedikit pun. Yang Hinagi inginkan hanyalah melihat Yuki cemburu. Tapi saat ini Hinagi sangat syok dengan fakta yang baru saja ia dengar. Hinagi harus segera menjelaskan semuanya ke Yuki soal hubungannya dengan senior, atau Hinagi dan Yuki akan. Setelah itu Hinagi lanjut berpacaran hanya selama 2 minggu saja. Tentu hubungan mereka tidak benar-benar baik karena Hinagi sudah menyadari bagaimana perasaan Yukito kepadanya dan membuat hubungan ini terasa sangat menyebalkan dan harus segera menjelaskan ke Yukito secepatnya. Senior itu menjadi kesal dengan sikap Hinagi yang tak pernah peduli padanya. Ia menjadi kesal dan memaksa Hinagi untuk menciumnya, tapi Hinagi mendorongnya dan menolak permintaan senior itu. Hinagi tak menyangka kalau ini akan terjadi dan hampir saja karena ia tak akan membiarkan ciuman pertamanya direbut orang lain kecuali Yukito. Dan setelah itu Hinagi mengajak seniornya putus. Dan setelah itu sebuah rumor beredar kalau Hinagi sudah melakukan hubungan seks dengan seniornya. Dan Hinagi menyadari kalau rumor ini dilakukan oleh seniornya untuk balas dendam. Dan tentu rumor itu menyebar dengan sangat cepat. Bagi bocah SMP, rumor semacam ini tentu menjadi topik yang sangat menarik. Tapi Hinagi mencoba menyangkalnya mati-matian. Meskipun begitu, semua orang tak mempercayainya. Bahkan Hinagi sudah dikenal oleh satu sekolah. Hinagi tak menyangka seniornya dengan tega mengatakan hal buruk semacam ini. Tidak, ini tidaklah benar karena Hinagi juga sama buruknya dengan senior itu. Meski Hinagi tak mengenal senior itu, tapi Hinagi tetap menerimanya dan mencoba memanfaatkan senior itu demi keegoisan Hinagi semata. Dan kencan itu adalah sebuah kesalahan besar dan rumor itu bahkan sampai ke telinga keluarga Hinagi. Dan Hiyori, adiknya Hinagi, melihat Hinagi layaknya sampah dan kotoran. Dan ini pertama kalinya Hinagi dimarahi habis-habisan oleh keluarganya. Hingga suatu ketika di mana Akane bertanya ke Hinagi, apakah Yukito mengetahui masalah ini? Itu membuat Hinagi menjadi sangat pucat karena dia tak ingin orang yang paling ia cintai mendengar rumor ini dan ingin kalau Yuki mempercayai Hinagi. Tapi tentu tak mungkin kalau Yuki tak mendengar rumor ini dan Hinagi harus cepat-cepat menjelaskan ini ke Yuki secara langsung. Tapi Hinagi takut kalau Yuki menolak dirinya dan membenci dirinya karena rumor ini. Hinagi tak ingin Yuki melihat dirinya seperti itu. Hanya memikirkannya saja membuat Hinagi menjadi lemas tak berdaya. Dan semakin lama rumor itu akan menjadi informasi yang umum dan akhirnya hubungan Hinagi dan Yuki hilang sepenuhnya. Dan kembali ke masa sekarang, Hinagi berkata kalau itu semua adalah kesalahan Hinagi. Dan akhirnya Hinagi mengerti meskipun rumor itu tak pernah ada, pada akhirnya Hinagi akan menyakiti Yuki dengan rasa bangganya. Dan Yuki selalu baik kepada Hinagi dan mendengarkan Hinagi dengan baik. Padahal Hinagi pernah menepis tangan Yuki tanpa sengaja. Tapi Yuki tetap mengulurkan tangannya untuk Hinagi. Dan Hinagi berharap kalau ia bisa mengakhiri ini. Hinagi pun berkata kalau selama ini ia selalu menyukai Yukito. Yukito kaget mendengar itu, tapi Hinagi bingung kenapa ia tak bisa menyampaikan hal itu dari dulu. Dan Hinagi berkata kalau ia akan membuktikan rasa sukanya. Hinagi yang masih telanjang langsung memeluk Yuki dan berkata kalau ia akan memberikan segalanya untuk Yuki seorang dan mendorong Yuki. Yuki mencoba menenangkan Hinagi, tapi Hinagi berkata kalau inilah yang selama ini ia nanti-nantikan. Padahal Hinagi lebih senang jika suasananya lebih romantis dan meminta maaf. Hinagi berkata kalau ia tak akan menjadi Hinagi yang dulu lagi. Yuki menyadari senyuman Hinagi yang sudah semakin cantik, tak seperti senyumannya yang dulu masih polos atau ketika ia masih SMP yang terlihat selalu marah. Yuki mencoba menenangkan Hinagi dan tak perlu melakukan ini, tapi Hinagi berkata kalau Yuki selalu berada di sisinya. Hinagi ingin melakukannya bersama Yuki. Hinagi ingin Yuki menyentuhnya dan bukan orang lain, hanya Yukito seorang. Yuki mencoba menolak sekuat tenaga dan berkata kalau Yuki tak bisa melakukan ini dan ini juga tak ada kaitannya dengan senior itu. Tapi Hinagi berkata kalau Yuki salah. Meskipun hanya melakukan seperti ini, Hinagi sudah merasa sangat senang dan Hinagi memaksa Yuki menyentuh dirinya. Hinagi pun menyadari sesuatu dan heran kenapa ia bisa melupakannya. Ketika mereka masih kecil, mereka selalu terhubung seperti ini dan Yuki teringat itu, dimana pada saat itu tak perlu kata-kata yang panjang untuk mengerti satu sama lain. Terasa seperti
seperti mengikat benang yang sudah putus, dan samar-samar terasa ikatan ini mulai menyatu kembali. Tetapi Yuki menjadi sangat kesal dan bertanya kenapa. Kenapa baru sekarang? Kalau itu karena ia sangat takut dan pengecut untuk berkata jujur. Tapi Yuki masih tak menerimanya. Kenapa harus sekarang? Hinagi beralasan kalau ia merasa semuanya sudah terlambat. Yuki masih tak terima kenapa harus sekarang. Yuki berkata kalau ia pasti akan menerima perasaan Hinagi saat itu. Tapi saat ini Yuki tiba-tiba terlintas ingatan Yuki yang selalu dipenuhi warna merah. Dan pada hari itu Yukito yakin kalau ia tak diinginkan oleh siapapun. Yuki mengejar sesuatu yang sulit ia raih dan menyerah dan kehilangan hal tersebut. Dan saat ini Yuki tak bisa menerima perasaan itu sebanyak apapun Hinagi memintanya. Pikiran Yuki menjadi sangat kacau. Wajahnya terlihat sangat tersiksa. Yuki mencoba menahan emosinya. Itu terlihat seperti seorang pahlawan yang diminta untuk berpetualang dan mengalahkan Raja Iblis. Tapi apakah itu benar kalau Yuki seperti itu? Yuki selalu merasa hancur. Tapi bagaimana jika selama ini perasaan yang Yuki rasakan ternyata salah, dan pastinya Yuki telah berbuat sesuatu yang sangat jahat terhadap semua perasaan itu. Yukito tampak sangat kesakitan yang membuat Hinagi menjadi khawatir apa yang terjadi dengan Yukito secara tiba-tiba. Yuki bisa merasakan perasaan Hinagi mengalir deras bagaikan ombak. Itu terasa sangat hangat dan Yuki bisa merasakan emosinya yang meluap keluar dan Yuki tak bisa menahannya. Yuki berpikir keras untuk apa Hinagi melakukan semua ini. Apakah semudah itu Hinagi telanjang di depan orang lain? Dan kenapa baru sekarang untuk mengatakannya? Yuki menjadi sangat kacau. Dalam kekacauan itu, Yuki akhirnya menarik kesimpulan. Jika saja Yuki tak ada di dunia ini, maka... Tapi tiba-tiba Hinagi mencium Yuki yang terlihat sangat pucat. Hinagi berkata kalau semuanya akan baik-baik saja dan Hinagi tak akan menyakiti Yuki lagi. Yuki bingung kenapa Hinagi menangis. Apalagi Yuki membuat Hinagi sedih. Pikiran Yuki menjadi semakin kacau dan berusaha untuk jangan salah paham lagi. Itu pasti Hinagi lakukan hanya karena rasa iba saja. Dan tiba-tiba Yuki seperti kembali ke dirinya yang asli dan memanggil Suzurikawa Hinagi dengan nama depannya. Itu membuat Hinagi kaget tak menyangka kalau Yuki memanggil namanya dan menjadi sangat bahagia. Hinagi berkata kalau ciuman pertama dan kedua ia berikan untuk Yuki. Yuki masih bingung apakah ia berhak menerima semua ini dan mencoba menyingkirkan itu. Maka dengan begitu, tapi Hinagi langsung memeluknya dan berkata kalau dirinya yang pengecut sudah hilang. Biasanya teman masa kecil ditakdirkan untuk selalu kalah, tapi Hinagi menolak takdir itu karena itu sangat menyakitkan dan Hinagi tak ingin hubungan ini berakhir. Yuki menyadari kebencian yang selama ini ia rasakan tanpa sadar mencoba menghancurkan Yuki. Situasi yang selalu membuat Yuki semakin hancur tiba-tiba menghilang dan Yuki merasa tenang karena tak perlu memikirkan hal semacam ini lagi. Hinagi pun dengan ekspresi yang sangat bahagia berkata kalau ia sangat amat menyukai Yukito dan Yuki tak akan menganggap senyuman dan kata-kata dari Hinagi barusan adalah kebohongan. Yuki yang pulang dan kehujanan itu tenggelam dalam pikirannya. Sejak kapan ia berubah menjadi seperti ini? Padahal jika diibaratkan Yuki adalah seseorang yang berlari dari base ke base lainnya tanpa ragu dan rasa takut. Tapi sejak kapan ia berubah menjadi penakut seperti ini? Prasangka yang selalu ia rasakan dan kecenderungan terhadap sesuatu yang salah, dan semuanya itu seakan-akan mengalami distorsi. Kenapa Yuki tak menyadarinya? Kenapa Yuki tak mempertanyakannya? Kukira keras, ternyata kertas. Sejak kapan Yuki jadi selembek ini? Siapa itu Kokonoe Yukito sebenarnya? Sesampainya di rumah, Yuki merasa kalau ia tak bisa melangkah maju sebelum ia mendapatkan jawabannya. Dan saat ini Yuki berada tepat di depan pintu kamar kakaknya, Yuri, dan berharap mendapatkan jawabannya. Yuri membukakan pintunya bingung apa yang Yuki inginkan. Yuki berkata kalau ia hanya ingin berbicara sebentar. Yuri tak menyangka Yuki meminta ini pertama kalinya. Yuki berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan mengucapkan nesan kepada Yuri. Yuri kaget mendengar adiknya kembali memanggil kakaknya dan bukan namanya. Yuri benar-benar kaget dengan apa yang ia barusan dengar dan memastikan kembali apa yang Yuki ucapkan barusan. Dan Yuki kembali memanggil Yuri dengan sebutan nesan. Yuki hanya ingin berbicara sebentar dengan kakaknya, tapi Yuri langsung memeluk adiknya, tak menyangka adiknya akan memanggil dirinya kakak lagi seperti saat mereka kecil dulu dan menangis sejadi-jadinya. Yuri yang tak percaya itu memeluk Yuki dengan sangat erat sembari memanggil nama Yuki. Yuki bingung ada apa dengan hari ini karena semuanya yang aneh terjadi hari ini. Meskipun begitu, Yuki harus tetap melangkah maju dan menghadapi semuanya. Dan keesokan harinya, Yuki merasa sangat kelelahan. Itu karena kakaknya Yuri memeluk Yuki bahkan ketika mereka tidur dan tak mungkin Yuki menceritakan itu ke
semua orang, meskipun bibirnya harus terluka. Tapi Yuki menyadari sesuatu. Kenapa ia tak bisa mengatakan itu meskipun bibirnya terluka? Sampai saat ini, Yuki akan mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang normal dan bingung kenapa Yuki harus merahasiakannya. Koki kebingungan melihat Yuki yang terlihat sangat kesulitan itu, dan Yuki memanggil Koki dengan nama lengkapnya yang membuat Koki kebingungan. Yuki berkata kalau ia akan memutuskan untuk bergabung ke dalam ekskul basket. Koki tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan, dan Yuki hanya menargetkan untuk sampai ke turnamen saja. Koki mengerti dan juga akan ikut bergabung dengan Yuki, tapi Yuki merasa kesal dan berkata untuk jangan ikut-ikutan. Jangan bilang kalau Koki menyukai Yuki. Tapi Koki berkata kalau ia sepertinya menyukai Yukito, dan itu membuat gadis di kelas menjadi sangat heboh dengan cinta terlarang ini. Yuki pun memanggil Shiori dan mengajaknya untuk melakukan sebuah pertukaran. Shiori tak mengerti maksudnya, tapi ia tak akan pernah berbohong ke Yuki lagi. Mendengar itu membuat Yuki menjadi tenang dan berkata kalau Yuki ingin Shiori menjadi manajernya lagi. Shiori tak menyangka dengan apa yang ia dengar barusan, dan ia setuju dengan permintaan itu. Itu membuat seisi kelas menjadi gembira, dan Yuki heran apakah ada yang normal di kelas ini. Dan tiba-tiba tersebar rumor kalau seseorang menyatakan dirinya sebagai wanitanya Yuki. Melihat itu, teman Yuri bertanya ke Yuri, apakah ia sudah tahu soal ini? Tapi Yuri terlihat sangat bahagia hari ini dan bingung kenapa mata Yuri terlihat sangat merah. Itu karena kemarin Yuri menangis begitu keras hingga kelelahan dan tertidur dalam pelukan Yuki, dan merasa kalau akhirnya Yuri sedikit menyentuh hati Yuki yang terkunci itu. Sejauh ini adalah perubahan yang besar, dan Yuri masih mengingat jelas wajah Yuki yang menyapanya ketika ia baru bangun tidur dan kembali tersenyum memikirkan itu. Untuk pertama kalinya ada sesuatu yang baik terjadi, dan Yuri tak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja dan tak akan membiarkan Yuki terluka lagi. Kali ini Yuri pasti akan kembali ke kelas. Hinagi bertanya apakah dirinya juga bisa menjadi manajernya Yuki, tapi itu ditolak oleh Shiori karena itu adalah posisi untuk Shiori seorang. Yuki juga membenarkan itu karena tim basket mereka tak begitu penting sampai membutuhkan dua manajer di saat yang bersamaan. Tapi jika Hinagi ingin datang, maka itu tak akan jadi masalah. Mendengar itu membuat Hinagi kembali senang dan langsung memeluk Yuki, dan Shiori juga ikut merangkul Yuki. Yuki bertanya-tanya apakah sekolah atau rumah akan menjadi tempat yang tenang baginya. Yuki pun bertanya ke Koki, apa jangan-jangan Yuki sudah tak menjadi orang yang kesepian lagi. Dan Koki bingung kenapa Yuki baru menyadarinya. Di rumah, ibu Yuki baru saja terbangun, dan Yuki menyadari ibunya yang baru saja terbangun itu. Yuki benar-benar kaget melihat ibunya tiba-tiba pingsan, tapi ibu Yuki dengan cepat meraih Yuki dan memohon ke Yukito agar tetap selalu berada di sisinya.